Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sekar sudah mau hadir di webinar Zoom ini. Baik, selamat pagi dan apa kabarnya, Nak Sekar? Pagi Bu, Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu apa kabar Bu? Baik, Nak. Alhamdulillah baik. Semoga kita diberi kesehatan terus ya selama zona COVID-19 ini. Sebelumnya, Nak Sekar sudah tahu belum kenapa diundang di Zoom? Belum tahu Bu. Nah, Ibu jelasin dulu ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan psikotes, di mana tes tersebut merupakan tes kepribadian, minat bakat, dan tes intelijensi. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan hasil tes dari Nak Sekar, apa yang ada di diri Nak Sekar, apa mana minat dan bakat Nak Sekar, dan apa kemampuan yang dimiliki yang terpendam oleh diri di dalam diri Sekar. Baiklah, Ibu akan menampilkan hasil dari tes Sekar ya. Tunggu. Nah, yang pertama itu dari tes yang kemarin Nak Sekar kerjakan, yang pertama itu tes intelijensi. Di mana tes intelijensi itu kemampuan atau IQ yang ada di dalam diri Sekar. Nah, hasil tes intelijensi kemarin, Nak Sekar mendapatkan skor sebanyak 121, yang artinya sudah di atas rata-rata atau superior. Nah, jarang sekali anak-anak didik mendapatkan tes intelijensi itu di atas rata-rata, atau 121 itu sudah di atas rata-rata, yang artinya superior. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tes intelijensi atau tes IQ ya. Tidak Bu. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tes bakat yang ada di dalam diri Sekar. Yang paling besar adalah yang paling banyak, yaitu tes relasi ruang dengan tes kemampuan verbal yang ada di dalam diri Sekar. Yang relasi ruang merupakan seseorang dapat memvisualisasi, mengamati, dan membentuk gambar atau objek yang melihat dari pola dimensi, atau demikian Sekar bisa menilai seseorang itu dari kemampuan dari tiga dimensi yang Sekar miliki atau dari melihat saja. Yang kedua yaitu dari kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal itu penting untuk pekerjaan sekolah dan kantor yang menuntut kemampuan menulis serta komunikasi dengan bahasa. Nah, kemampuan menulis serta bahasa yang ada di dalam diri Sekar itu sudah baik atau sudah bagus. Yang kedua yaitu tes kemampuan skolastik yang skor sebanyak 75. Nah, skor skolastik itu kemampuan dan menyelesaikan tugas-tugas di sekolah atau di perguruan. Nah, tugas yang Sekar kerjakan itu sudah baik dan sudah mampu dan sudah mencapai kemampuan Sekar. Yang ketiga yaitu tes abstrak dan tes numrikal. Nah, numrikal itu penting untuk pekerjaan yang berhubungan dengan matematika, kimia, fisika, dan teknik. Yang selanjutnya itu kemampuan tes abstrak, yaitu penting untuk pekerjaan mesin, teknik, dan industri. Yang paling rendah yang terdapatkan yaitu adalah kemampuan mekanik. Nah, itu memahami prinsip-prinsip IPA, kerja mesin, listrik, dan komputer.
Sampai di sini ada yang ingin tanya Kak tentang tes bakat yang ada di dalam Sekar hasil tesnya. Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, Ibu lanjut tentang tes minat jabatan. Yang paling besar angkanya itu skor yang didapatkan dalam tes minat jabatan Sekar yaitu bisnis sebanyak 99 skornya, yaitu akuntansi, perbankan, wirausaha, perkantoran, dan asuransi. Di sini terlihat bahwa Sekar sangat berminat di bidang akuntansi, perbankan, wirausaha, perkantoran, dan asuransi, yaitu suka menghitung-hitung atau suka dengan perekonomian. Yang kedua yaitu tes pribadi sosial. Nah, hasil minat jabatan tes pribadi sosial Sekar yang kedua yaitu 95 skornya. Di mana tes pribadi sosial itu pekerjaan pelayanan personal, yaitu mengajar, rohani, dan hukum. Yang ketiga yaitu hasil tipe verbal, yaitu 90 skornya. Nah, tipe verbal ini yang didapatkan Sekar yaitu meyakinkan orang untuk menerima ide dan bahasa dengan bahasa. Nah, di mana Sekar bisa meyakinkan seseorang dengan ide-ide Sekar menggunakan bahasa yang di dalam diri Sekar yang Sekar kuasai. Nah, yang selanjutnya itu yang bidang natural yaitu sebanyak 50 skor. Nah, 50 skor ini pekerjaan luar berhubungan dengan kehidupan atau pekerjaan luar yang Sekar kerjakan berhubungan dengan kehidupan Sekar yang seiringan dengan kehidupan Sekar. Yang selanjutnya yaitu tipe C-nya di bidang mekanik 40 mendapatkan 40 skornya, yaitu pekerjaan pengrajin, mesin pertukangan, dan dokter gigi. Selanjutnya itu arsitektis atau seni. Nah, seni Sekar mendapatkan skor sebanyak cuma 5 atau paling rendah. Nah, aktor, sastrawan, komposer, artis, advertensi, dan desain. Selanjutnya yaitu di bidang Cince atau peraktingan lah. Nah, pekerjaan fisika, kimia, dan laboratorium dan penelitian. Nah, tipe yang kedua yaitu yang mendapatkan nilai rendah sebanyak 5, manipulatif, yaitu suka bekerja menggunakan tangan atau pengrajin. Maksudnya Sekar kurang meminati pekerjaan tangan atau pengrajin. Nah, yang selanjutnya itu komputatif. Komputatif Sekar mendapatkan sebanyak 40 skor, yang artinya bekerja dengan angka, hitungan, dan kasir dan akuntan. Nah, dari tingkat Ibu lihat dari minat jabatan, ternyata Sekar lebih kedominan ke perhitungan, akuntan, dan perekonomian. Tetapi Sekar kurang minat di bidang di laboratorium, di IPA, di fisika, dan kimia. Apakah betul? Iya, Bu, betul. Karena Sekar kurang minat di bidang yang seperti itu. Oh, berarti hasil psikotes yang Sekar laksanakan kemarin itu sesuai dengan di dalam diri Sekar. Nah, Ibu sudah menjelaskan beberapa tes intelijensi, bakat, dan minat jabatan yang telah Sekar kerjakan kemarin. Nah, dari berbagai penjelasan Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sekar mau tanya, Bu. Jadi mengenai hasil ini, apakah orang bisa melihat atau nilainya mempengaruhi nggak sama nilai Sekar buat pelajaran? Baik, nilai yang tes psikotes yang kita kerjakan kemarin itu tidak sama sekali berpengaruh pada nilai mata pelajaran. Karena tes psikotes kemarin itu lebih untuk mengenali pribadi atau bakat minat jabatan kita secara mendalam atau untuk mengenali potensi kita sendiri. Itu tidak berpengaruh pada nilai mata pelajaran. Ada lagi? Cukup, Bu, itu saja. Oke, terima kasih ya Sekar. Nah,
Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih kepada Sekar sudah ingin bergabung di Zoom ini untuk penjelasan dari psikotes yang telah kita laksanakan kemarin. Oke, Sekar, makasih ya, jaga kesehatan dan jaga pola makan biar kita bisa masuk kelas secara offline dan bisa bertumpul pada teman-temannya seperti yang kemarin-kemarin kita belajar bersama dan psikotesnya lebih berjalan dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.